Mari Nasrof, materi Nahwu dan Syorof. Mengenal istilah huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab. Di antara kebingungan yang sering dialami oleh pemula saat mempelajari bahasa Arab adalah kekeliruan memahami istilah huruf, kata, dan kalimat yang definisinya berbeda antara versi bahasa Indonesia dengan versi yang digunakan dalam bahasa Arab. Di antara istilah tersebut ada yang diserap dari bahasa Arab namun memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Oleh karena itu kami akan menjelaskan perbedaannya di dalam materi kali ini. Huruf. Dalam bahasa Arab huruf disebut harf, tulisannya harfun namun dibaca harf. Tapi agar penjelasan kami tidak membingungkan, maka khusus pembahasan huruf ini kami akan menyebut sesuai tulisannya tanpa menghilangkan tanwinnya. Kata harfun ini adalah bentuk kata tunggal, adapun bentuk jamaknya ditulis hurufun dan dibaca huruf. Jadi jika harfun artinya satu huruf, maka hurufun artinya huruf-huruf atau kumpulan huruf. Disinilah letak kebingungannya. Istilah hurufun yang dibaca huruf ini diserap ke dalam bahasa Indonesia lalu dimaknai sebagai kata tunggal, yaitu sebuah huruf. Sementara dalam versi bahasa Arab, ia adalah bentuk jamak dengan pola kata khusus yang dimaknai huruf-huruf dan bukan sebuah huruf. Huruf dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua jenis, yaitu harfun mabaniyun dan harfun ma'aniyun. Harfun mabaniyun adalah huruf-huruf yang digunakan untuk membangun, menyusun, atau membuat sebuah kata. Dan sebenarnya jenis harfun ini tidak lain adalah harfun hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, ca, dan seterusnya. Contohnya kata baitun yang artinya rumah, tersusun dari harfun ba, harfun ya, dan harfun ta. Berikutnya ada harfun ma'aniyun, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna. Jenis harfun inilah yang akan dibahas sepanjang ilmu nahwu, dan diantaranya yang menjadi materi utama, yaitu ada yang disebut sebagai harfun jar atau harfun khofad. Adapun yang termasuk harfun ma'aniyun adalah min artinya dari, fi artinya di atau di dalam, ila artinya ke atau kepada, dan masih banyak lagi. Contoh penggunaannya seperti ini. Dahaba abi ilat dairo. Ayahku telah pergi ke kantor. Dalam kalimat ini, makna ke dikandung oleh harfun ila. Contoh lainnya yaitu, Roja'a Zaidun minal madrasah. Zaid telah kembali dari sekolah. Dalam kalimat ini makna dari dikandung oleh harfun min. Dalam ilmu nahwu, harfun apa saja yang memiliki makna, maka ia akan dikategorikan bagian dari harfun ma'aniyun. Hanya saja, seringkali penyebutannya menjadi umum disebut sebagai huruf, padahal yang dimaksud adalah harfun ma'aniyun. Kata. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan istilah kalimah. Untuk jamaknya disebut kalimat. Perbedaannya bisa kalian lihat pada harf terakhir dari dua istilah ini. Jika kalimat diakhiri oleh harf ta marbutoh, maka kalimat diakhiri oleh harf ta maftuhah. Kalimah sebagai bentuk kata tunggal artinya sebuah kata, sedangkan kalimat sebagai jamaknya artinya adalah kata-kata atau kumpulan kata. Nah, inilah bagian yang membingungkan, sebab istilah kalimat juga terdapat dalam bahasa Indonesia, namun memiliki definisi yang berbeda. Selama ini, kita mengenal kalimat sebagai susunan kata-kata yang dapat dipahami. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimat adalah bentuk jamak yang artinya kata-kata, bukan susunan kata-kata. Adapun contoh kalimat dalam bahasa Arab, yaitu kitabun artinya buku, qalamun artinya pena, haqibatun artinya tas ransel, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, jika disebutkan istilah kalimah atau kalimat, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang berhubungan dengan kata. Bahkan, harfun yang sudah kita bahas sebelumnya dikategorikan juga sebagai kalimah, dan sering disebut sebagai kalimatun harf. Ya, istilah ini terdengar membingungkan, karena kalimatun harf jika diterjemahkan artinya kata huruf. Padahal kita sama-sama tahu kalau huruf itu berbeda dengan kata. Inilah keunikan bahasa Arab. Intinya, bahasa Arab memiliki versinya sendiri.
Maka jangan menjadikan aturan bahasa Indonesia sebagai standar untuk memahami apa-apa yang telah dikhususkan di dalam bahasa Arab, karena itu akan sering membuat kalian keliru. Kalimat. Adapun kalimat dalam versi bahasa Indonesia yang kita pahami sebagai susunan kata-kata, maka dalam ilmu nahwu memiliki banyak istilah. Di antaranya ada yang disebut sebagai jumlah dan ada yang disebut sebagai kalam. Istilah kalam hanya dikhususkan untuk kalimat yang telah memenuhi syarat-syaratnya agar layak disebut kalam. Jika kurang salah satu syaratnya, maka tidak dapat disebut kalam. Artinya, kalam sudah pasti berupa kalimat, tapi tidak semua kalimat layak disebut kalam. Nah, kalam inilah yang menjadi pembahasan inti sepanjang ilmu nahwu. Akan tetapi, di sini kami tidak akan membahas lebih dalam tentang kalam. Sebelum mengakhiri materi ini, kami akan melampirkan satu contoh untuk menunjukkan mana saja yang termasuk harf dan kalimah di dalam satu kalam yang utuh. Perhatikanlah contoh berikut ini. Ra'aitu Zaidan fil baiti yada'u ta'ama 'alal maidah. Aku melihat Zaid di dalam rumah sedang meletakkan makanan di atas meja makan. Ini adalah contoh kalam yang benar yang tersusun dari kalimah dan harfun ma'aniyun. Berikut rinciannya. Ra'aitu adalah kalimah, Zaidan juga kalimah. Fi adalah harf dan al-baiti adalah kalimah. Kemudian yada'u adalah kalimah, at-ta'ama juga kalimah. A'la adalah harf dan al-ma'idah adalah kalimah. Demikianlah penjelasan kami tentang definisi huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab. Pada video berikutnya insya Allah kita akan masuk ke materi pertama ilmu nahwu, yaitu pembahasan kalam. Barakallahu fikum.